Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyaswan. Sekarang kita masuki part ke-40. Aku pulang dengan perasaan kacau, seperti hatiku yang sedang berkecamuk. Ayah menyuruhku menikah dengan wanita pilihannya. Tentu saja aku tolak mentah-mentah. Aku sudah memiliki Ayu, wanita yang paling istimewa setelah ibu. Ayah nggak mau tahu. Kamu tetap harus menikah dengan Jenny. Dia itu anak teman bisnis ayah. Perintah ayah tadi saat aku masih berada di rumahnya. Nggak bisa ayah, aku sudah tunangan. Dan nggak mungkin aku menikah dengan perempuan lain lagi. Tolakku cepat. Dengan wajah merah padam, ayah bangkit dan menyalakan rokoknya. Aku tahu dia sangat marah. Ayah tidak suka penolakan. Siapa perempuan itu? Tanya ayah datar. Namanya Ayu, dia baik dan lembut. Dia juga dari keluarga terhormat. Ayah tenang saja, terangku setenang mungkin. Ayah tidak boleh tahu jika aku sedang gugup. Baik, beri ayah waktu untuk berpikir. Karena sebelum kamu menikahi wanita itu, ayah harus tahu siapa orang tuanya terlebih dahulu. Seru ayah. Aku sedikit tenang setelah ayah berucap. Aku yakin ayah bisa menerima Ayu. Karena bagaimanapun, Ayu berasal dari keluarga yang terhormat dan juga terpandang. Tidak ada alasan bagi ayah untuk menolak. Ayah mempunyai koneksi yang cukup luas. Dia terkenal dengan sebutan hidangan minyak sawit. Aku yakin sekali, tidak sampai 1 hari ayah sudah bisa menerima informasi yang akurat tentang siapa Ayu. Aku tersentak saat ponsel bergetar. Dengan cepat aku menepikan mobil di bahu jalan karena yang menelpon adalah Ayu. Assalamualaikum, ucap Ayu saat sambungan telepon sudah terhubung. Waalaikumsalam, ya Ayu, jawabku sambil tersenyum. Karena setelah sekian lama kami berhubungan, baru kali ini Ayu menelponku duluan. Kamu sibuk nggak? Tanya Ayu. Enggak, tapi aku sedang berada di luar kota, kenapa? Kalau begitu pulanglah, ada hal yang perlu kita bicarakan. Ayah menyuruhmu ke rumah. Jawabnya menjelaskan. Baiklah, besok aku akan ke rumah. Kamu sudah makan? Tanya Ayu lagi yang semakin membuat wajahku hangat. Sudah, kamu sudah, balasku. Aku masih diet. Kamu hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa besok. Oke Tuan Putri, ucapku yang membuat Ayu terkekeh. Setelah sambungan telepon putus, aku kembali menatap layar ponsel yang sepenuhnya dihiasi dengan foto Ayu. Bertahun-tahun aku menunggu dan berjuang mendapatkan kamu. Sekarang aku tidak akan menyerah. Ayu, aku tidak bisa menebak kamu. Kemarin kamu masih marah. Sekarang kamu sudah kembali ceria seakan hubungan kita baik-baik saja. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rencanakan? Aku memejamkan mata dan mencoba menetralisir kekacauan dalam otak juga hati. Bukankah seharusnya kisah percintaan memang begini? Kehidupan yang tidak akan ada ujungnya selain mati. Hidup itu adalah masalah. Sudah seharusnya aku menjalani semuanya dengan tulus dan ikhlas. Tujuanku sekarang adalah rumah ibu. Sepertinya aku harus menemui wanita terbaik itu. Banyak hal yang ingin aku sampaikan padanya. Aku butuh pangkuannya untuk bersandar. Ibu masak apa hari ini? Tanyaku pada ibu yang sibuk merajang cabai hijau di atas talenan. Ikan tumis cabai hijau kesukaan kamu. Jawaban ibu kembali membuatku tersenyum. Setelah mandi aku buru-buru memakai baju agar segera bisa menikmati sarapan bersama ibu. Ini tehnya, ucap ibu menyodorkan aku segelas teh hangat yang asapnya masih mengepul. Aku segera mengambil sendok agar bisa meminumnya sedikit demi sedikit. Ibu mengambil piring dan menaruh nasi ke dalamnya. Kemudian kembali menyodorkannya padaku. Kamu kenapa? Tanya ibu tiba-tiba. Aku menautkan alis, tidak mengerti dengan pertanyaan yang baru saja ibu lontarkan. Kenapa apanya? Aku bertanya heran. Makanlah, setelah itu jangan lupa cuci piring sendiri, ucap ibu sambil tersenyum. Tawaku pecah saat ibu berkata demikian, karena kami dari kecil selalu diajarkan untuk mandiri dan tidak merepotkan orang lain.
Setelah makan, langsung cuci piring sendiri. Atau setelah mandi, langsung cuci baju bekas pakai. Iya, nanti sekalian piring ibu juga aku yang cuci. Jawabku sambil menuangkan semua ikan tumis ke dalam piring. Aku bisa kalap makan kalau melihat ikan goreng yang ditumis dengan cabai hijau. Ibu hanya menggeleng kepala melihat tingkahku yang tidak pernah berubah. Setelah selesai makan, aku langsung mengambil piring kotor ibu untuk mencucinya. Sekalian, biar setelah nikah nanti kamu tahu bagaimana capeknya jadi istri, ucap ibu sambil menaruh panci kotor. Deg, perasaanku campur aduk. Aku tahu ibu sangat menginginkan aku segera menikah, tapi aku belum yakin bisa memenuhinya tahun ini. Ibu tahu kamu sedang ada masalah. Ceritakan, ucap ibu saat aku sudah tidur di pangkuannya. Ibu membelai kepalaku lembut. Bu, aku ingin menjadi anak kecil lagi. Batinku menjerit. Ayah, ucapku membuka suara. Tangan ibu terhenti membelai rambutku. Tapi sedetik kemudian tangannya kembali bergerak. Ayah memintaku untuk menikah dengan anak temannya. Jelasku lagi. Terus? Jelas aku menolak lah. Aku sudah punya Ayu. Jawabku lesu. Ayahmu mengerti? Tanya ibu kembali. Sepertinya begitu. Buktinya ayah tidak lagi memaksa setelah aku sudah mempunyai tunangan. Jawabku lagi. Kamu salah. Ayahmu tidak akan mengerti. Dia berkata begitu karena ada rencana yang akan dijalankan. Ucap ibu yang membuatku terduduk. Maksud ibu? Tanyaku penasaran. Semoga Ayu baik-baik saja. Ibu takut ayahmu akan menyakiti dia. Ucap ibu sambil memegang tanganku. Tidak mungkin ayah akan nekat, Bu. Lagian ayahnya Ayu juga tidak akan tinggal diam lah. Ucapku sambil terkekeh. Padahal ada titik kecil di dalam sana yang membenarkan ucapan ibu barusan. Aku baru teringat jika ayahnya Ayu memintaku untuk bertemu hari ini. Aku segera pamit pada ibu lalu pergi ke rumah Ayu. Kamu mau kemana? Tanyaku pada Ayu saat sudah sampai di depan rumahnya. Danis, kamu kok kemari gak bilang-bilang? Tanya Ayu sambil berjalan ke arahku. Sedangkan aku masih berada di dalam mobil. Maaf, tadinya aku mau buat surprise. Ucapku sambil mengedipkan mata. Hah, apaan sih? Ini aku rencananya mau ke butik mama. Soalnya banyak pelanggan katanya. Jawab Ayu menjelaskan. Katanya papa pengen ketemu sama aku ya? Tanyaku sambil turun dari mobil. Iya, katanya ada hal yang ingin dibicarakan sih. Tapi papa lagi gak ada. Udah ke kantor. Seru Ayu. Kalau begitu kamu ikut aku ya. Ucapku menarik tangannya cepat. Lalu mendorong punggungnya agar segera masuk ke dalam mobil. Kita mau kemana? Tanya Ayu penasaran. Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Ucapku sambil menstarter mobil. Lalu menginjak pedal gas. Aku rencananya akan mengajak Ayu untuk melihat rumah yang aku beli seminggu yang lalu. Sengaja aku tidak memberitahukannya pada Ayu. Karena aku ingin ini menjadi kejutan untuknya. Ayu selalu menginginkan rumah yang berada dekat dengan danau. Serta banyak pohon besar agar terlihat asri. Dia juga hobi berenang. Jadi aku sengaja membeli rumah yang sudah ada kolam renangnya. Setelah melakukan perjalanan sekitar 45 menit. Kami sampai di rumah yang didominasi cat berwarna putih dan gold. Ayu terlihat sedikit bingung karena jelas dia tidak tahu ini rumah siapa. Kita mau silaturahmi. Tempat siapa? Tanya Ayu dengan wajah heran. Aku hanya tersenyum menanggapi pertanyaan Ayu barusan. Biarlah dia tahu sendiri jawabannya nanti. Aku membukakan pintu mobil untuknya dan membiarkan dia turun. Wajahnya menyunggingkan senyum saat melihat ada danau beberapa meter dari rumah. Ada semburat merah yang terpancar dari wajahnya. Dia tersenyum melihat ke arahku. Lalu dengan mengabaikan aku, dia berlari kecil masuk ke dalam rumah yang pagarnya baru setengah jadi. Ini rumah siapa? Bagus banget. Puji Ayu tanpa melihat ke arahku. Masuk dulu yuk.
Biar kamu tahu jawabannya, ajakku sambil membukakan pintu utama. Setelah pintu terbuka, wajah Ayu tidak hentinya tersenyum. Bagaimana tidak, hampir di setiap dinding rumah ini tertempel fotonya. Foto saat dia masih gemuk, sampai dia sudah langsing seperti sekarang. Bahkan foto dia saat mencuri nasi di dapur klinik dulu juga ada. Ya Allah, itu fotoku saat sedang di pantry klinik. Saat itu aku benar-benar tidak tahan tanpa nasi. Ucapnya sambil menutup mulut dengan kedua tangannya. Ayo lihatlah ini. Ajakku menarik tangannya untuk menaiki tangga agar kami sampai ke lantai 2. Aku mengajaknya ke balkon yang langsung menghadap ke arah danau. Wajah Ayu kembali terlihat sangat cantik saat tersenyum. Aku tahu dia bahagia dan itu adalah tujuan utamaku. Bagus banget, Masya Allah. Tidak hentinya Ayu memuji betapa bagusnya rumah ini. Kamu suka? Tanyaku sambil tersenyum melihat tingkahnya yang lucu. Suka banget. By the way, ini rumah kamu? Tanya Ayu. Bukan. Jadi ini rumah siapa? Tanya Ayu heran. Ini rumah kita. Rumah yang akan menjadi sejarah dan saksi perjalanan hidup kita. Rumah ini akan menampung banyak anak yang lahir dari rahim kamu. Rumah yang akan berisik dengan suara cucu-cucu kita. Ayu, izinkan aku menjadi ayah dari anak-anak kamu. Aku tidak berjanji akan membuat kamu bahagia, tapi aku berjanji akan selalu ada untuk kamu.